dua sisi kami lanjutkan kembali pemirsa dan juga sudah bergabung lagi dua orang narasumber saya. Di sebelah kanan ada Dr. Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI, fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bung Gilbert. Selamat malam, Mbak Anggi. Ya, dan juga ada Bung Azaz Tigor Nenggolan dari Forum Warga Kota Jakarta. Selamat malam, Bung Azaz. Selamat malam, Mbak. Ya, kita lanjut bincang dulu ya dengan Pak Wagub ya yang masih bergabung bersama kita. Mbak Iin, ini ada kesempatan ini untuk bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Wakil Gubernur. Ada nggak yang ingin disampaikan tadi keluhan Mbak Iin bahwa kita pedagang keberatan harus ada sertifikat vaksin dan lain-lain. Bisa disampaikan langsung ke Pak Wagub mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam, Pak. Kalau Ya, saya silakan, sih Mbak. pribadi ya Pak untuk pedagang minta pemerintah kasih aturan-aturan atau kebijakan yang bisa Meringankan apa gimana? Membantu. menguntungkan pedagang lah untuk kita. Bagaimana itu Pak Wagub? Menguntungkan pedagang maksudnya gimana Mbak Iin? Maksudnya Ya, jadi gini, tidak Mbak Iin. memberatkan begitu pihak Pak pedagang. Wagub. Ya, jadi Mbak Iin, tentu kami akan mengupayakan berbagai kebijakan yang baik bagi semua, termasuk bagi pedagang, ekonomi. Namun demikian perlu dipahami di masa pandemi ini sekarang yang kita utamakan adalah kesehatan dan keselamatan warga. Kalau tidak sehat, tidak selamat, bagaimana kita bisa berekonomi, bisa berjualan, berdagang. Ya. Namun demikian, sekalipun ada pengetatan di level 4, kami memberi peluang, sudah dibuka rumah makan, warteg, pedagang kaki lima, restoran sudah dibuka. Jadi kami memberi perhatian juga agar pergerakan ekonomi dapat tumbuh, berkembang, dan berjalan. Nah, itulah salah satu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberi kesempatan bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak usah khawatir, dan vaksin ini dibuka, dimaksudkan agar kewajiban sertifikasi ini justru ini akan mempermudah proses kita berekonomi, berdagang, berjualan, dan sebagainya. Karena perlu diketahui, Jakarta sudah 8 juta. Ya. Dalam beberapa hari ke depan kita akan menyelesaikan target di 8,8 juta vaksin di seluruh pertama ya Pak Wagub ya? Insya Allah, jadi dosis pertama kita akan mencapai dalam beberapa hari ke-8, 8,8 juta sebagaimana yang telah ditargetkan. Sekalipun memang dari 8,8 juta masih ada warga non-DKI yang juga mendapatkan vaksin yang kita layani. Untuk itu pada kesempatan baik ini kami minta warga DKI yang belum mendapatkan vaksin, segera datangi atau melalui aplikasi Jaki, didaftar, datangi sentra-sentra puskesmas, rumah sakit, tempat-tempat yang menyelenggarakan vaksin di seluruh pelosok Jakarta banyak sekali dan dengan mudah dapat mengikutinya. Sekali lagi, kebijakan ini diambil untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga. Dan sudah hampir semua, jadi insya Allah tidak akan keberatan karena sudah hampir semua warga Jakarta mendapatkan vaksin. Baik, sebentar Pak Wagub, itu begitu. Jadi untuk agar bisa beraktivitas begitu Mbak Iin, bagaimana? Tapi gini Pak, maksudnya kalau untuk syarat vaksin itu kayaknya agak memberatkan Kak kalau menurut saya. Tapi kalau misal kita menjalankan prokes nggak masalah sih. Sedangkan tanpa syarat aja, ibarat itu tanpa vaksin, pengunjung sepi Pak. Apalagi kalau pakai syarat. Tapi kalau kita kalau untuk menjalankan prokes saya setuju, nggak masalah. Jadi Bu, selain prokes, vaksin itu menjadi penting untuk memastikan keselamatan supaya tidak mudah tertular dan antibodi kita semakin baik. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting, sekarang itu di Jakarta hampir semua warga Jakarta sudah mendapatkan vaksin. Jadi kalaupun ini diambil sebagai syarat, sebenarnya tidak ada masalah. Karena hampir seluruh warga Jakarta akan mendapat vaksin. Apalagi dalam 10 hari ke depan, hampir 8,8 juta akan tercapai. Jadi mudah-mudahan tidak lama lagi, bahkan seluruh warga Jakarta sudah mendapatkan vaksin. Itulah alasannya kenapa ini diberlakukan, sambil juga kewajiban vaksin ini untuk mendorong warga yang masih belum atau enggan atau malas atau ragu mendapatkan vaksin supaya terdorong, termotivasi untuk segera mendapatkan vaksin, mencari sentra-sentra pelaksanaan vaksin. Oke, Pak Wagub. Nah, nanti untuk kedepannya pengawasannya untuk sertifikat vaksin ini menjadi syarat aktivitas akan seperti apa? Apakah nanti di setiap tempat-tempat perekonomian baik itu warteg, toko, kios dan lain-lain itu harus dijaga atau bagaimana untuk pengawasannya dan implementasinya? Itu kan ada di gadget, di handphone. Sudah ada nanti sertifikat vaksin ada di gadget, dengan mudah bisa ditemui. Ya. Juga sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi.
ya, di aplikasi Jaki dan di aplikasi Peduli Lindungi juga sudah ada. Jadi tidak bawa, nggak perlu bawa sertifikat kemana-mana, semua ada di gadget atau di handphone masing-masing. Pak Wagub, ini juga ada dua narasumber lainnya yang juga akan bergabung berdiskusi bersama kita ya. Bung Azaz tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Wakil Gubernur mengenai syarat sertifikat ini. Kalau Anda menilai ini bisa cukup efektif dan tepat nggak dilakukan untuk warga pelonggaran aktivitasnya? Saya sepakat kalau vaksin itu memang harus gitu ya. Tapi kalau sertifikat vaksin dijadikan syarat secara administrasi, itu jadi menurut saya kurang pas gitu loh Pak Wagub. Ya, jadi karena saya baru dapat nih kiriman. Kemenkes itu pastikan sertifikat vaksin bukan syarat administrasi apapun. Itu yang menyampaikan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Itu sudah direvisi kemarin, Bung Azaz. Katanya tidak, itu hoax katanya, itu informasinya tidak benar. Ya saya nggak tahu, pokoknya kan ini dapat ya, ini satu. Kedua, saya nggak gini. Pernyataannya sebelum PPKM kemarin Ya, makanya vaksin itu yang harusnya tanggung jawab pemerintah. Itu yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah. Gitu loh, itu satu. Kedua, vaksin harus dilakukan. Kita kan sudah punya perda COVID. Jalankan saja perda COVID itu gitu loh. Sesuai perda, warga wajib divaksin. Nah, kalau dengan sertifikat jadi syarat, menurut saya ini yang jadi lucu nanti. Jadi semua aturan boleh tidak boleh kecuali bawa sertifikat. Ada sertifikat vaksin. Ini jadi kacau. Jadi Saya lebih memilih prokes yang dijalankan gitu loh. Bagaimana? Karena itu lebih kelihatan. Ya misalnya kita seperti ini gitu ya. Ini kan prokes jalan nih. Ya pakai masker, jaga jarak gitu. Tapi kalau soal sertifikat vaksin atau sudah divaksin, itu soal yang sangat tidak kelihatan gitu loh. Ya, bagaimana Pak Wagub menanggapi ini? Nah itu satu. Ya, kedua, syaratnya juga kenapa bicaranya sementara ini vaksin pertama gitu loh. Ya, padahal vaksin 2 kali saja kan gitu ya. Vaksin itu kan fungsinya menambah. Betul. Dan itu akan efektif kalau setelah 2 kali vaksin gitu ya. 2 kali saja itu kan kita tetap harus jaga prokes. Ya, jadi menurut saya lebih bagus prokes itu dijalankan, PPKM itu dijalankan dengan baik gitu loh. Ya, baik. Nah, Saya kalau masalah poinnya. vaksin, pemerintah punya kewajiban edukasi publik Bung supaya Azaz, mau sebentar. vaksin begitu. Kita minta penjelasan dari Pak Wagub. Bagaimana Pak Wagub menanggapi ini? Ya, jadi penggunaan vaksin itu menjadi penting. Terkait prokes tetap dilaksanakan, tidak berarti sudah berapa vaksin tidak melaksanakan prokes, justru tetap ditingkatkan protokol kesehatan. Yang kedua, sertifikasi itu penting. Semua yang dapat vaksin sudah pasti dapat sertifikat, tidak mesti harus dibawa-bawa kertasnya, tapi ada di gadget, di handphone. Ya. Yang ketiga, sementara tidak ada masalah di dosis pertama, nanti ke depan tidak lama lagi dalam 1-2 bulan ke depan semuanya akan mendapatkan dosis kedua. Jadi ini sambil berjalan dosis pertama dan dosis kedua. Jadi sekali lagi vaksin ini dimaksudkan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh warga Jakarta agar terbebas dari penularan COVID-19. Baik, terima kasih Pak Wagub. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kita harus jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali ke hadapan Anda. Usai jeda sesaat lagi.